Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, percaya tidak kalau saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta kita, benar-benar berbicara kepada kita di saat kita sedang sholat. Setiap rakaat sholat kita, ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara. Seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, benar-benar Allah berbicara kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya, untuk berbicara kepada setiap hambanya satu persatu di saat mereka melakukan sholat, ketika mereka membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib kita yakini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. "Wa li 'abdi ma sa'ala." Dan untuk hambaku apa yang dia minta, aku akan kabulkan. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa ta'ala, hamidani 'abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani 'abdi. Hambaku telah memuji aku. Hamidani 'abdi maknanya, hamidani, hambaku telah memuji aku dengan pujian kesempurnaan yang mengandung kecintaan dan pengagungan. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, athna alayya 'abdi. Ketika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan ar-rahman ar-rahim, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahmah, yang maha pengasih, yang rahmahnya maha luas tanpa batas, yang rahmahnya dia sampaikan kepada hamba-hambanya. Maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menjawab, athna alayya 'abdi. Sungguh hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, majjadani 'abdi. Dan ketika hambaku itu mengucapkan maliki yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa taala penguasa hari pembalasan, maka Allah ketika itu menjawab dengan mengatakan majjadani 'abdi. Sungguh hambaku ini telah mengagungkan aku dan memuliakan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika hambaku itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengucapkan, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan permintaan yang dimaksud, doa yang dimaksud tersebut adalah ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk, jalanmu yang lurus. Berdasarkan hadis ini, para ulama dalam kitab-kitab akidah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar-benar memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara, tentu saja dengan pembicaraan yang tidak sama dengan makhluknya, namun Allah itu benar-benar berbicara. Dan salah satu keistimewaan sifat bicaranya Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah mampu berbicara menjawab satu persatu hambanya dengan apa yang kita dengar dalam hadis ini tadi, sekalipun hamba itu jutaan jumlahnya melakukan sholat di waktu yang bersamaan, namun Allah Maha Kuasa mampu menjawabnya satu persatu sekalipun di waktu yang bersamaan. Tentu ini di luar nalar kita, tidak bisa dijangkau oleh akal kita, namun kita wajib meyakininya karena Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian, semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.